Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Kali ini ada lagi ya statement dari Bu Putri ya, yang menurut netizen ini betul-betul buat bingung lagi ya. Di sini Bu Putri ada ngomong, kenapa di awal saya ngomong seperti itu ya, yang bilang Peggy adalah pelaku sebenarnya, Peggy kuli bangunannya, karena kami adalah pihak korban. Kenapa kami percaya dengan institusi Polri katanya? Kalau ya, pihak korban aturannya melihat lah ya bukti-bukti, menelusuri, ya kan? Korban itu kan Vina dan Eki, bukan Polri gitu ya. Ya, kita lihatlah video lengkapnya bagaimana. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya. Belum subscribe? Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Selama memang Peggy bukan pelakunya, apalagi ini kasus viral, pasti akan terungkap. Begitu. Kenapa statement saya awal percaya dengan institusi Polri? Karena kami adalah pihak korban yang tentunya harus mempercayai kinerja Polri. Putri itu jangan dipanggil Bu, nggak layak, biadab dipanggil Bu tuh, dipanggil monyet. Putri itu monyet, punya buntut itu Putri itu. Coba diprosotin tuh, punya buntut itu monyet itu. Ya buntut. Berlagak pinter, berlagak cantik, orang sekelas perak jalanan aja. Pindah-pindah tai lalat, wah, sok cantik. Orang semacam kamu mas 1003. 1003. Nyet monyet. Saya mau tegur lagi pengacara yang si Putri ini, yang sombong itu ya. Masalah Anda terhadap Peggy Setiawan itu apa? Begitu benci, begitu dendam kepada Peggy Setiawan sehingga Anda mentargetkan Peggy Setiawan sebagai pelaku dalang utama kasus Vina. Masalah Anda apa? Ya. Jika suatu saat jika tidak terbukti, kamu harus berhati-hati ya. Reportasimu hancur ya. Ada masalah pribadi apa kamu sama dia? Hah? Begitu juga ini kepolisian Cirebon. Masalahmu dengan Peggy ini apa, Bapak polisi? Sehingga kamu juga ikut andil banyak di sini ya, mentargetkan Peggy Setiawan sebagai pelaku dalam semua ini. Itu kan masyarakatmu Cirebon. Belum tentu bersalah. Tetapi orang yang salah kamu biarkan di luar sana. Kenapa kamu tidak mengusus itu mantan anak bupati itu? Masalah kalian ini sebenarnya apa? Kita nggak menuduh kalian berdua ya. Mungkin kasus ini mengambil keuntungan dari kalian berdua. Mungkin ada untungnya kalian berdua di kasus ini. Mungkin karena, kita nggak menuduh ya, mungkin karena dolar, rupiah, atau ringgit, atau yang menutupi mulut kalian. Kita nggak menuduh. Sehingga Anda betul-betul mau menargetkan Peggy Setiawan sebagai target utama dalang dari semua ini. Saya rasa kasus ini menguntungkan kalian berdua ya. Kalian sok banget pingin menjebloskan Peggy ke dalam penjara. Ingat, ingat ya. Saya cuma mengingatkan ya. Seandainya hukum dunia tidak bisa mengadili sebenar-benarnya, ingat ya, ingat ya. Tak apalah, menguntungkan kalian berdua, nggak apa-apa, nikmati uang haram ya. Maaf nggak menuduh, itu saja sindiran saya buat kalian ya. Bahwa Peggy Setiawan adalah otak pelaku ya. Ini kalau otak pelaku artinya Peggy Setiawan kuli bangunan itu udah ya akan mengadakan rencana pembunuhan itu, berencana ini sejak lama, dari 2008-2009 lalu dong ya. Kasus itu 2016. Jadi 10 tahun gitu, 8 tahun gitu akan berencana. Iya kan? Tolong dong Putri usut kembali. Dan salah satu permintaan saya juga, tolong juga otak pelaku pembunuh suaminya. Setelah kau selesaikan dulu kata-katamu,
untuk menyebutkan bahwa Peggy Setiawan Kulibangunan ini adalah otak pelakunya. Ya. Artinya kalau otak pelakunya, semua hukum di Indonesia ini udah direkayasa oleh Peggy Setiawan, bro. Ya kan? Artinya kamu kalau udah bilang bahwa Peggy Setiawan Kulibangunan adalah sebagai otaknya, otak pelakunya, ya bagaimana dengan geng-geng motor itu? Apakah Peggy Setiawan itu seorang Kulibangunan itu geng motor? Kalau Anda tahu bisa menetapkan yang namanya otak sebagai pelaku, ya otak ini artinya dalangnya dong. Kalau dia otaknya, otak pelaku, artinya dalang dari pembunuhan ini adalah yang namanya Peggy Setiawan Kulibangunan. Tolong jelasin dong Putri, sejelas-jelasnya. Biar rakyat ini mudeng. Kalau udah dibilang otak itu, dia adalah dalangnya. Dia adalah bosnya berarti. Masuk akal dikit nggak? Hey, ternyata lagi rame-rame orang ada yang pro dan kontra dengan Nyai Dagelan Politik. Jadi for your information, Nyai Dagelan Politik itu sudah lama beredar di sosial media yang memang dia sering mengangkat kasus-kasus ya. So far baik. Kalau ada yang bilang perkataan dia hoax, kayaknya enggak deh. Kayaknya 80% enggak hoax ya. 20% ngebanyol. Itu kenapa bilangnya dagelan politik. Lagian kenapa sih orang sampai nyari-nyari dia siapa, ini itu, bilang dia TKW. Emang kenapa sih? Emang kenapa panas dengan perkataan beliau? Gue sih kalau misalnya memilih Nyai Dagelan Politik dengan Putri, ya gue Nyai Dagelan Politik lah. Yang gue udah kenal bagaimana dia menyuarakan berita-berita atau menyuarakan keadilan. Ya begitulah, mungkin kalian baru kenal beliau itu atau melihat kontennya pada saat kasus Vina. Tapi Nyai Dagelan itu udah lama beredar di sosial media ya. Jadi kalau disuruh memilih antara dua, Putri dan Nyai Dagelan, ya gue Nyai Dagelan lah. Ngaco lu pada. Siapa bilang Ibu Widya itu kurang waras? Ada yang bilang karena ditinggal atau ditinggal cerai oleh suaminya. Ada yang bilang katanya Ibu Widya itu orang yang gak waras. Orang yang gak waras tidak mungkin berbicara lantang. Apa yang Ibu Widya katakan, saya yakin Ibu Widya sudah mempertimbangkannya dengan sebaik-baiknya. Namanya juga dagelan politik, walau tidak 100% semuanya betul. Tetapi informasi yang Ibu Widya berikan kepada kita semua seharusnya kita bersyukur. Jadi kita tahu keadaan negara kita ini sudah tidak baik-baik saja. Ya, gitu. Ibu Widya bermaksud baik untuk kita supaya kita tetap bersemangat berjuang apapun rintangannya. Tetap semangat untuk Indonesia gitu. Untuk Ibu Putri, bye-bye Ibu Putri. Saya orang Lampung, saya pribadi saya tidak akan memilih Ibu Putri. Jadi Ibu Putri sehat selalu, semoga urusannya cepat beres ya. Oke Ibu Putri, saya tidak akan memilih seorang pemimpin yang tidak bisa menerima kritikan masyarakatnya. Oke Ibu Putri, teruskan berjuang ya. Seharusnya orang tuh harus punya malu ya. Coba buka aja TikToknya coba, yang komentar itu masyarakat Indonesia, satu pun gak ada yang bener. Gak ada yang bener komennya tentang kamu. Makanya udahlah, kamu tuh jangan ikut campur ya. Bukan tambah lurus, tambah melenghoy. Oke, itu dia videonya bagaimana ya menurut kalian ya. Coba komen di bawah. Bu Widya langsung menskamat ya tanggapan Putri itu ya, statement Putri itu. Coba komen di bawah gimana tanggapan kalian juga.
Dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.